Kita awali Angus pagi dengan informasi kebakaran pemirsa. Sebuah gudang barang bekas di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar pada Sabtu malam. Kebakaran diduga akibat percikan api dari korsleting listrik. Api besar membakar sebuah gudang barang bekas di Jalan TPA, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik di gudang dan menyambar bahan mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan tembaga. Untuk tim IDEN sudah berkoordinasi dengan jajaran Reskrim Polrestabes, sementara sedang diidentifikasi. Ada korbannya, Bang? Untuk korban sementara tidak ada. Bang, apakah ada sambaran api mengenai rumah warga? Untuk sambaran api, alhamdulillah tidak ada yang mengenai rumah warga. 10 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran akan diselidiki petugas Inafis Polrestabes Palembang dengan olah tempat kejadian perkara setelah api padam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, gudang pencetakan batu alam di Medan hangus terbakar. 8 unit mobil pemadam diturunkan guna menjinakkan api. Gudang pencetakan batu alam yang berada di Jalan TB Simatupang, Medan, Sumatera Utara ludes terbakar pada Sabtu siang. Banyaknya material plastik dan karet yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh ruangan pencetakan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Awalnya gimana, korsleting listrik lagi pas pengecosan handphone. Nah, lagi pengecosan handphone ada korsleting listrik. Jadi nggak tahu orang kerja. Orang itu yang cerita lah, orang kerja tadi kan. Apa yang tiba-tiba api udah nyala. 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Dulu Kecamatan Medan sudah ada korban jiwa dan luka belum teridentifikasi ya, untuk kerugian dan penyebab juga dalam penyelidikan. Objek yang terbakar apa, Bang? Ini adalah gudang ya, tempat pembuatan batak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ke Jawa Timur, pemirsa, sebuah minibus yang berisi satu keluarga tertimpa pohon tumbang di Jember. Akibatnya 1 orang tewas dan 1 orang lainnya luka-luka. Letter S. Inilah proses evakuasi sebuah minibus yang tertimpa pohon tumbang di Gunung Gumitir, Jember, Jawa Timur. Mobil tersebut dikendarai pria warga Jember bersama 7 penumpang yang masih satu keluarga. Saat kejadian, mobil melaju dari arah Banyuwangi menuju Jember. Namun saat sampai di kilometer 3600 tepat di bawah tikungan, mobil tersebut tertimpa pohon besar yang tumbang dan langsung ringsek. Sang sopir tewas akibat kejadian tersebut lantaran terjepit bodi mobil, sedangkan penumpang lainnya selamat. Jasad sopir yang tewas sempat terjepit dan sulit dievakuasi. Pohon tumbang yang tumbangannya itu merobohi pengendara yang sedang melintas sehingga mengakibatkan mobil Panther dari arah Banyuwangi yang dikemudikan oleh Edi beserta 7 anggota keluarganya tertimpa daripada batang pohon yang roboh. Dan pada waktu dicek untuk pengemudi atas nama Edi meninggal dunia di TKP. Akibat peristiwa tersebut, arus kendaraan di kawasan Gumitir sempat macet hingga beberapa jam. Namun setelah berhasil dievakuasi, lalu lintas kembali lancar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. 2 kelompok remaja terlibat tawuran dengan senjata tajam di Cilandak, Jakarta Selatan. Tawuran yang diduga dipicu saling ejek di media sosial ini membuat pengguna jalan yang ingin melintas terhambat. Dua kelompok remaja saling serang di ruas Jalan Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Para pelaku tawuran beraksi membawa senjata tajam seperti celurit, samurai hingga saling lempar batu untuk melukai lawannya. Belum diketahui pasti apa motif tawuran ini, namun diduga tawuran dipicu adanya saling ejek di media sosial hingga menimbulkan rasa kesal.
Sementara warga sekitar resah lantaran seringnya terjadi tawuran di kawasan tersebut. Bahwa ada yang kayak rantai-rantai gitu, yang kayak apa ya, kiri-kiri motor ya. Terus parang-parang, turulit. meresahkan gak sih, Mang? Yang tawuran-tawuran gitu, Mang? Ya, bagi masyarakat ya resah. Tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini, namun beberapa remaja mengalami luka akibat terkena pukulan dari lawannya. Tawuran ini juga membuat para pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 sempat terhenti menunggu tawuran tersebut berakhir. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Tersinggung anaknya dibentak, 2 bapak-bapak terlibat adu jotos di wahana permainan anak di pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satpam dan pengunjung lain harus jatuh bangun memisahkan keduanya yang emosi. Dua bapak-bapak pengunjung mal di Makassar, Sulawesi Selatan ini terlibat adu jotos di wahana permainan anak. Meski sudah dilerai, namun karena terbakar emosi, keduanya tetap berusaha saling pukul hingga membuat satpam dan pengunjung lain jatuh bangun memisahkan keduanya. Aparat Polsek Panakukang yang mendapat laporan kemudian membawa kedua bapak-bapak yang berselisih ini untuk dimintai keterangan. Keributan ini bermula saat salah satu pihak tersinggung anaknya dibentak saat bermain. Kedua belah pihak lalu berselisih hingga berujung adu jotos. Setelah diberi pemahaman, kedua belah pihak sepakat berdamai dengan menandatangani surat pernyataan. Apa, Pak? Jadi awal kejadian itu salah satu dari pihak ini merasa tersinggung karena anaknya ditegur. Oleh anaknya ditegur oleh pihak yang kedua, sudah emosi dia. Dan melihat si pihak yang kedua ini ada galakan memukul istrinya, maka dia dengan respon yang cepat langsung melakukan pemukulan balas. Dan sebenarnya ini bukan pemukulan tapi saling pukul memukul. Jadi akhirnya bagaimana, Pak? Jadi setelah dikasih penjelasan, mediasi, kedua belah pihak saling menyadari dan sepakat untuk. Insiden adu jotos ini viral di media sosial. Netizen menyesalkan tindak kekerasan ini terjadi di wahana permainan anak, sehingga saling pukul dan saling maki ini disaksikan langsung oleh anak-anak dan menjadi contoh yang tidak baik. Seorang lansia perempuan tewas tersetrum listrik di tandon air saat akan mencuci di rumahnya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Korban langsung dievakuasi petugas damkar ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Seorang perempuan berusia 65 tahun tewas tersetrum tandon air di rumahnya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi jasad korban dari tandon air. Selama proses evakuasi, aliran listrik di rumah korban dimatikan. Korban tewas saat mencuci pakaian di lantai 2 rumah. Informasi dari susternya, si ibu mau ke belakang, kemungkinan mau ke kamar mandi dan lanjut untuk merendam pakaian atau cucian. Kemungkinan si ibu itu memegang pilar atau tiang ya dari toren, kemungkinan di situ ada sumber kebocoran listrik. Itu juga sudah diverifikasi oleh pihak PLN, bahwasanya memang ada aliran listrik di tiang tersebut. Evakuasi berlangsung selama setengah jam dan jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku utama pembacokan pelajar SMA di Kota Bogor yang buron sejak Maret lalu akhirnya tertangkap. Kini pelaku yang juga residivis kasus jambret ini diancam hukuman 17 tahun penjara. Pemeriksaan secara maksimal. Tangis keluarga Arya Saputra, pelajar korban pembacokan pecah saat dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolresta Bogor Kota. Keluarga berterima kasih karena polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku utama yang menewaskan Arya. Kapolres Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso berjanji akan menuntaskan kasus ini. Bawa aja dia ke makamnya dulu biar lihat makamnya Arya kayak gimana. Dia apanya dikubur apa gimana dia? Hanya tahu hukuman dia aja. Adik saya mau pulang bukan mau tawuran, Pak. Sebelumnya, otak pelaku pembacokan ASR alias Tukul, 17 tahun, warga Kabupaten Bogor ditangkap di Yogyakarta.
Dari hasil pemeriksaan, korban dan pelaku tidak ada masalah pribadi. Pelaku menganiaya korban yang hendak menyeberang jalan lantaran mengira korban adalah musuhnya. Bersepakat untuk mencari Ambon. Namun Ambon yang dicari tidak ketemu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari aliansi sekolah yang merupakan bagian dari aliansi sekolah yang dicari. Nah, kemudian mendasarkan pada ciri-ciri seragam, ya, pelaku ini ya melakukan tindak pidana menyabetkan ya, gobang tajam tersebut ke korban. Ya. Korban dan tersangka ini tidak ada urusan secara pribadi. Ya. Korban bersama teman-temannya waktu sedang pulang sekolah, selesai melaksanakan ujian. Ya. Kemudian tiba-tiba pelaku ya hanya mendasarkan pada warna seragam yang merupakan bagian dari aliansi yang dimusuhi oleh si pelaku, ya kemudian menyabetkan. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bogor Kota dan terpisah dengan pelaku kriminal lainnya karena masih di bawah umur. Ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. 10 Maret lalu, Arya Saputra, pelajar SMA tewas dibacok pelajar lain saat hendak menyeberang jalan. Korban tewas di lokasi lantaran luka parah di lehernya. Informasi lainnya pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan meluncurkan 2 kali awan panas guguran dengan jarak luncur 1.500 meter ke sisi tenggara atau mengarah ke Besuk Kobokan. Erupsi Gunung Semeru yang meluncurkan awan panas guguran sejauh 1.500 meter ke sisi tenggara atau mengarah ke Besuk Kobokan terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman CCTV milik relawan di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, terlihat jelas awan panas guguran dengan volume cukup besar meluncur dari kawah Jonggring Saloko. Selang 2 jam kemudian atau pukul 12 waktu Indonesia Barat, awan panas guguran susulan kembali terjadi dengan jarak luncur yang hampir sama yakni sejauh 1.500 meter. Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi menghimbau warga untuk tidak beraktivitas di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru dan 500 meter di kanan-kiri sepadan sungai hingga 17 km sepanjang jalur lahar karena berpotensi terjadi perluasan awan guguran panas. Jalan menuju ke sana, baik dari arah Malang, yang kan beberapa setiap saat bisa terjadi secara fluktuatif karena gunung berapi apalagi Gunung Semeru dengan status level 3 siaga itu bersifat fluktuatif, kadang baik, kadang meningkat dan sebagainya. Kalau guguran itu masih berpotensi karena di atas itu masih banyak sisa material, jutaan bibit yang ada di atas yang siap untuk turun. Maka dari itu BPBD tetap selalu koordinasi dengan pos pengamat, koordinasi dengan relawan dan Muspika tentang situasi di seputaran Gunung Semeru dan aktivitas Gunung Semeru setiap harinya. Pemirsa, News Pagi akan kembali usai azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sebuah minibus yang terperosok di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kampung Baru, Rengas, Bandung, Kabupaten Bekasi, ditabrak kereta api pada Sabtu malam. Minibus bahkan terseret hingga 800 meter. Sebelumnya, ban depan minibus tersebut terperosok di rel saat berusaha menerobos masuk perlintasan kereta. Di saat bersamaan, kereta api jarak jauh dari arah Jakarta melintas hingga tabrakan tidak terhindarkan. Beruntung pengemudi minibus berhasil keluar sebelum tabrakan terjadi dan dibawa ke rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Pada saat yang bersangkutan berangkat dari rumah, kemudian melintasi perlintasan kereta ini, yang bersangkutan simpangan dengan kendaraan yang lain. Nah, karena mungkin jalurnya sempit, kendaraan korban ini ban sebelah kiri dia nyangkut di di perlintasan rel. Pada saat digas, nggak bisa jalan, selip,
dia turun, kemudian nggak lama ada kereta. Dan dia lari, kendaraannya tetap. Akibat insiden ini, minibus rusak parah. Kasus kecelakaan kini ditangani Polsek Cikarang Timur dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawahari Lutfi, iNews melaporkan. Polres Tegal, Jawa Tengah menggelar konferensi pers hasil penyelidikan bus wisata Duta yang terjun ke Sungai Awu di kawasan objek wisata Guci, Kabupaten Tegal. Polisi menetapkan sopir bus Romyani 56 tahun warga Pagedangan Kabupaten Tangerang dan keneknya Andri Yulianto 44 tahun warga Cipayung, Jakarta Timur sebagai tersangka dalam peristiwa ini. Polisi menyebut penetapan tersangka didasarkan pada sejumlah alat bukti, antara lain visum korban luka dan meninggal serta keterangan sejumlah saksi dan ahli dari APM Hino. Dari keterangan disebutkan pengemudi maupun kenek tidak berada di ruang kemudi saat kecelakaan terjadi. Pengemudi juga tidak memarkirkan bus di tempat parkir yang semestinya dan tidak mengganjal ke 4 roda bus meski telah mengaktifkan handbrake atau rem tangan. Tidak akan pernah terjadi apabila ada salah satu orang yang bertanggung jawab di ruang kemudi, baik itu sopir yang menjadi tanggung jawab penuh ataupun pembantu sopir dalam hal ini adalah kenek. Yang mana tadi disampaikan oleh Pak Wildan dari KNKI, seandainya kendaraan ini bergerak atau berjalan meskipun itu sudah handbrake, bisa dilakukan dengan pengereman, ya, menginjak rem, yang mana ini nanti akan mengunci keempat roda dari kendaraan. Sementara berdasarkan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi, penyebab bus meluncur meski handbrake dalam kondisi aktif disebabkan adanya gaya dorong akibat beban bus. Bus itu akan tetap meluncur ke bawah, sekalipun bisa ada ganjel, dia bisa melompati kalau bebannya gayanya makin besar. Nah, kita kan belum mau berandai-andai seberapa besar sebenarnya, tapi yang kita temukan itu adalah ganjelnya pada saat terdapat gaya justru amblas ke bawah. Pengemudi dan kernet bus dikenakan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi bersama saya Bri Baratiraya. Pemirsa, hujan deras yang melanda Jakarta Sabtu sore membuat sebuah bangunan parkir di Keramat Jati, Jakarta Timur roboh. Material bangunan sempat terbawa angin dan nyaris mengenai permukiman warga. Detik-detik robohnya bangunan parkir di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur terekam CCTV milik warga. Material bangunan berupa puing dan seng sempat terbawa angin dan nyaris mengenai permukiman warga. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu sore akibat hujan deras dan angin kencang. Tidak ada warga di lokasi saat bangunan roboh. Namun sejumlah kendaraan yang terparkir terkena reruntuhan dan langsung dievakuasi warga. Ya tadi sih awalnya cuman hujan nggak deres sih sebenarnya hujannya, cuman anginnya kenceng, angin kenceng dari biasa ya tambah katanya sih ya tadi kayak puting beliung sih bilangnya, muter-muter dari ujung sana sampai ke tengah langsung sengnya pada ngebalik semua ke sini. Biasanya di sini sih anak kecil ya yang pada main gitu, main bola, tapi karena hujan nggak ada anak kecil alhamdulillahnya. Sebagian puing-puing yang menutup jalan telah dibersihkan oleh petugas PPSU. Sementara bangunan parkir yang rusak akan diperbaiki oleh pihak pengelola. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Hujan deras juga melanda kawasan Tangerang Selatan, Banten. Pemirsa, tembok pembatas kantor Kelurahan Babakan Setu setinggi 4 meter roboh akibat tak kuat menahan debit air hujan. Puluhan rumah di Kampung Bulak, Pondok Aren juga terendam banjir setinggi 40 cm. Hujan deras dan angin kencang di kawasan Tangerang Selatan, Banten membuat tembok pembatas kantor Kelurahan Babakan Setu roboh pada Sabtu malam. Tembok dengan panjang 42 meter dan tinggi 4 meter ini roboh diduga karena tak kuat menahan debit air hujan. Akibatnya, akses jalan penghubung tidak bisa dilalui karena tertutup material runtuhan. Intensitas hujan yang memang cukup lebat ya, intensitasnya tinggi sekali dan
kurang lebih waktunya hampir 1,5 jam ya. Mulai malam hari ini pun juga penanganan sudah dimulai. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan ini bisa diselesaikan. Hujan pada Sabtu malam juga membuat puluhan rumah di Kampung Bulak, Pondok Aren terendam banjir hingga setinggi 40 cm. Banjir ini akibat mesin pompa penyedot yang tidak berfungsi. Warga pun memindahkan kendaraan mereka ke tempat yang lebih tinggi. Pemkot Tangerang Selatan pun mengoperasikan pompa tambahan untuk mengalirkan air ke anak Kali Angke. Dan ternyata penyebabnya adalah pompa air yang sudah kita siapkan itu mati. Ya, pompa air di rumah pompa sini karena kita bikin tandon itu ternyata mati. Nah, sekarang ditanggulangi dengan pompa sementara dulu sambil nanti Dinas Sumber Daya Air memperbaiki pompanya. Tidak ada warga yang mengungsi. Selain Kampung Bulak, banjir juga menggenangi perumahan Serpong Utara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, pelaku pembunuhan dan mutilasi bos depot air isi ulang di Semarang, Jawa Tengah memperagakan 60 adegan saat prarekonstruksi pada Jumat kemarin. Tersangka juga sempat meminta maaf kepada keluarga korban dan juga menyesali perbuatannya. Polrestabes Semarang menggelar prarekonstruksi pembunuhan disertai mutilasi bos depot air di Semarang di lokasi kejadian di Jalan Mula Warman, Tembalang. Dengan pengawalan anggota reserse Resmo Polrestabes Semarang, tersangka dibawa ke lokasi kejadian untuk menjalankan adegan per adegan proses pembunuhan. Kanit Resmo Polrestabes Semarang mengatakan hanya melakukan 60 adegan dari yang seharusnya 102 adegan yang sudah dibuat oleh penyidik Polrestabes Semarang. Prarekonstruksi yang dilakukan ini sebagai acuan untuk menyesuaikan keterangan tersangka dengan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan oleh unit reskrim Polrestabes Semarang. Sementara untuk pemeriksaan kejiwaan tersangka, petugas belum melakukan upaya itu. Pasalnya saat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan, keterangan tersangka masih konsisten dan tidak berbelit ataupun berubah-ubah. Semarang kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengungkapkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Usai melakukan adegan prarekonstruksi di dalam lokasi depot air isi ulang, tersangka menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban sebelum kembali ke tahanan Mapolrestabes Semarang. Sebelumnya mayat pria ditemukan warga di sebuah depot air isi ulang Jalan Mula Warman, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Mayat korban dicor di sela-sela ruko dalam keadaan termutilasi. Mayat ditemukan usai kerabat korban mencium aroma tak sedap dari lokasi. Saat dicek, pemilik bangunan melihat kaki korban yang sudah dalam kondisi dicor. Diketahui korban adalah pemilik usaha depot air isi ulang yang diduga dibunuh beberapa hari lalu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Polisi mendalami kasus penemuan mayat tanpa busana yang ditemukan tertutup daun di kebun warga di kawasan Tapos, Depok. Dari hasil otopsi, polisi menemukan luka di perut dan pinggul korban. Kepolisian Cimanggis dan Polres Metro Depok terus melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat di kebun warga di daerah Tapos, Depok pada Kamis malam lalu. Setelah sebelumnya diduga mayat tersebut berjenis kelamin wanita, polisi dan tim forensik akhirnya menyatakan mayat berjenis kelamin laki-laki. Hasil autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, korban mengalami luka di perut dan pinggul. Dokter forensik yang lebih berkompeten untuk pemeriksaan. Tadi pagi sampai dengan siang sudah dilakukan pemeriksaan autopsi sementara, di mana seperti yang tadi malam juga hasilnya bahwa korban dinyatakan seorang laki-laki berjenis kelamin laki-laki, ya, dengan usia berkisar antara 49 sampai 65 tahun, tinggi badan 160 cm. Ya, jadi untuk kekerasan pada leher, dokter forensik tidak bisa menyatakan itu karena organ leher tidak ditemukan. Hingga saat ini tim forensik masih melanjutkan dengan upaya histopatologi forensik.
yaitu dengan cara mengambil jaringan dari korban untuk dicek apakah nantinya ada perubahan terkait adanya masalah penyakit atau bukan. Kepolisian Cimanggis dan Polres Metro Depok terus melakukan koordinasi untuk mengungkap kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Banyumas mengamankan seorang muncikari pelaku eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Ironisnya, korban yang masih di bawah umur merupakan keponakan pelaku. Seorang muncikari inisial PA, pelaku tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur diamankan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Banyumas. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari orang tua korban yang curiga karena anaknya sering dibawa pelaku yang merupakan keluarga korban sendiri. Korban mengaku dijual oleh tantenya kepada pria hidung belang di sebuah hotel di Baturaden, Jawa Tengah. Saat ditangkap polisi, pelaku sempat mengelak hingga akhirnya mengakui perbuatannya. Dari keterangan pelaku, dirinya menawarkan dan memperdagangkan anak di bawah umur yang merupakan keponakan sendiri kepada pria hidung belang. Bisnis praktek perdagangan orang telah dijalankan pelaku sejak tahun 2022 dengan tarif Rp300.000 hingga Rp400.000. Satreskrim Polresta Banyumas telah ungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur terhadap dua kakak beradik inisial P usia 16 tahun 7 bulan dan inisial V usia 13 tahun. Untuk TKP berada di salah satu hotel di wilayah Baturaden, di mana untuk tersangka ini adalah merupakan kerabat ataupun tante dari korban tersebut. Untuk itu kami dari unit PPA sedang melaksanakan penyidikan dan saat ini untuk tersangka sedang dilakukan. Pelaku kini diamankan di kantor Satreskrim Polresta Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kasus penipuan dengan modus tawaran kerja di Depok, Jawa Barat meresahkan warga. Polisi masih memburu pelaku yang menjerat korban dengan menawarkan komisi hanya melalui like dan juga subscribe di YouTube. Modus baru penipuan ini berkedok penawaran kerja paruh waktu. Pelaku menawarkan komisi kepada para korbannya dengan memberikan sejumlah tugas sederhana, salah satunya like dan subscribe di YouTube. Namun ujungnya korban dimintai deposit untuk mencairkan komisi pada tugas tertentu. Namun komisi tidak pernah cair. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Yeri Tawalujan mendorong Polres Metro Depok segera memburu dan menangkap para pelaku. Kami Partai Perindo mendorong pihak Polri, khususnya Polres Depok, untuk sesegera mungkin mengusut tuntas penipuan berkedok tawaran pekerjaan yang serba gampang. Gampangnya itu hanya pencet, like, subscribe, lalu dapat duit. Ini kan sebenarnya sudah tidak masuk akal. Tetapi penipuan-penipuan yang seperti inilah yang cukup banyak beredar di masyarakat. Kelihatannya mudah dan gampang, tetapi akhirnya menjebak. Masih dari Depok, pemirsa, pasca dugaan penembakan terhadap Puskesmas Depok 1 di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, aparat kepolisian setempat hingga kini masih melakukan penyelidikan. Selain mengamankan sebanyak 9 butir peluru jenis Go3, polisi juga memeriksa sejumlah saksi. Pasca aksi teror penembakan terhadap Puskesmas Depok 1 Sleman, Yogyakarta, aparat kepolisian setempat langsung menggelar olah TKP. Tim Polresta Sleman yang dibantu Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kasus itu. Dalam pemeriksaan di lokasi kejadian, polisi mengamankan sebanyak 9 butir peluru jenis Go3 dan mendapati sebanyak 5 lubang yang diduga merupakan bekas tembakan di bagian kaca jendela depan. Selain itu, terdapat bekas tembakan yang mengenai kusen jendela di 2 titik dan goresan pagar di 2 titik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian kondisi puskesmas sudah tutup. Sementara keesokan harinya pelayanan puskesmas berjalan seperti biasanya. Ya memang benar telah terjadi peristiwa perusakan di Puskesmas 1 Depok, daerah Mogoharjo. Untuk waktu masih belum dapat dipastikan. Kemungkinan
dari sekitar pukul 21 sampai dengan pukul 5 pagi karena ditemukan proyektil pertama di pukul 5 pagi. Jadi untuk ada kerusakan dengan jumlah titik perkenaan ada 9 titik perkenaan dengan kerugian berupa pecahnya kaca-kaca. Namun demikian tidak ada korban jiwa dan juga ini juga tidak mengganggu pelayanan dengan adanya peristiwa ini. Guna mengetahui motif dan pelaku penembakan, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi atau warga sekitar. Salah satu saksi, Agustinus Indria, mengatakan ia mendengar suara mencurigakan pada malam kejadian. Di malam itu saya duduk di pos jaga BPJK. Itu saya nggak dengar ada letusan apa-apa, cuman ada suara krotak gitu. Saya juga nggak tahu kalau apa kejadian itu seperti ini. Kemarin itu saya cuma pemikiran saya itu paling ada benda keras yang jatuh. Sementara itu, berdasarkan hasil temuan 9 butir peluru jenis Gotri di lokasi kejadian, diduga pelaku menembaki puskesmas menggunakan senjata airsoft gun atau airgun. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. 4 pekerja proyek BTS disandra kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. KKB juga meminta uang tebusan sebesar 500 juta rupiah sebagai syarat pembebasan para sandera. Rombongan karyawan yang terdiri dari 6 orang diserang oleh KKB di Okbab, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Jumat siang. 5 orang KKB menganiaya, merampas dan menyandra rombongan pekerja. Dari 6 orang yang ada di rombongan tersebut, baru 2 orang yang berhasil dibebaskan. Keduanya terluka karena dianiaya KKB. Salah satunya adalah Kadis Kominfo Pegubin Alverus Sanuari. Sementara 4 orang lain yang masih disandra. KKB meminta uang tebusan sebesar 500 juta rupiah sebagai syarat untuk membebaskan para sandera. 4 orang yang disandra di distrik Okbab oleh kelompok KKB tersebut. Berdasarkan informasi terakhir kami dapat yang 2 orang terluka juga sudah mendapatkan perawatan di puskesmas setempat. Upaya yang telah dilakukan oleh Polres dan Pemda yaitu melakukan upaya negosiasi melalui tokoh-tokoh adat setempat guna mencari jalan penyelesaian secara damai sehingga tidak jatuh korban jiwa dan ke-4 orang pekerja tower BTS dapat dikembalikan dengan selamat. Kegiatan TNI Manunggal masuk desa membangun jalan untuk warga berlangsung di distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Warga kampung Malakuli, distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua bersama aparat TNI Polri bergotong royong membangun akses jalan pelabuhan menuju permukiman. Jika musim hujan atau air laut pasang, akses jalan selalu tergenang air hingga 70 cm selama puluhan tahun. Warga mengaku senang dan berterima kasih atas pembangunan akses jalan dalam rangka program TNMD ke-116 tahun 2023. Dandim 1803 Fakfak, Letkol Infanteri Trihandoko Wicaksono ini menjelaskan waktu melaksanaan dimulai sejak tanggal 10 Mei 2023 dengan target selesai tanggal 8 Juni atau 28 hari kerja. Untuk jalan setapak lingkungan ini kita pelaksanaan kegiatan kurang lebih 500 meter untuk kegiatan dengan lebar 3 meter, kemudian juga ada sedikit kita tinggikan karena di situ tempat dataran rendah dan apabila air hujan pasang tenggelam.